Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Endang Widayasih yang pada konten kali ini membahas materi Bahasa Indonesia kelas 12, yaitu kebahasaan yang digunakan dalam artikel opini. Perlu kalian ketahui bahwa unsur kebahasaan artikel dan buku ilmiah ini memiliki persamaan karena penyajian isinya berdasarkan fakta dan disertai dengan opini sebagai data pendukung. Mengapa demikian? Karena buku ilmiah dan artikel ini salah satu karya non-fiksi, di mana non-fiksi ini membuktikan sebuah kebenaran kebenaran yang bisa dibuktikan karena isinya berupa wawasan atau pengetahuan umum. Jadi bukan sekedar isinya ini imajinatif karangan penulis semata. Kaidah kebahasaan artikel opini ini ada 3. Yang pertama, adverbia. Adverbia ini adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Artinya pada saat kita menyampaikan sesuatu kepada lawan bicara, kita harus menunjukkan ekspresi yang meyakinkan. Supaya apa? Supaya lawan bicara percaya dan yakin dengan apa yang telah kita sampaikan. Adverbia dalam bahasa Indonesia itu sama dengan kata keterangan. Keterangan yang digunakan di dalam teks artikel opini ini adalah adverbia frekuentatif. Apa sih adverbia frekuentatif? Adalah kata keterangan yang berisi mengenai kekerapan. Terus kekerapan itu apa? Kekerapan itu dari kata kerap. Kerap itu artinya berulang-ulang atau sering. Saya beri contoh dalam kalimat, misalnya, wajah manisnya kerap terngiang di pelupuk mata saya. Kata kerap di sini berarti sering atau berulang-ulang. Contoh kata kunci adverbia frekuentatif yang terdapat pada artikel opini seperti selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Kaidah kebahasaan artikel opini yang kedua yaitu konjungsi. Konjungsi ini adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Bisa kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Konjungsi yang banyak dijumpai pada artikel opini adalah konjungsi yang digunakan untuk yang pertama menata argumen. Konjungsi yang dipakai seperti pertama, kedua, berikutnya. Yang kedua, kalau untuk memperkuat argumen, konjungsi yang dipakai seperti selain itu, sebagai contoh misalnya padahal, justru. Yang ketiga, untuk menyatakan hubungan sebab akibat, konjungsinya sejak, sebelumnya, sebagainya. Sedangkan konjungsi yang menyatakan harapan seperti supaya dan lain-lain. Kaidah kebahasaan artikel opini yang ketiga yaitu kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata-kata. Kosakata yang terdapat dalam artikel opini tentunya harus menarik dan meyakinkan pembaca. Jadi di artikel opini ini dibutuhkan selain kosakatanya menarik dan meyakinkan pembaca, juga harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau sesuai dengan PUB.
Ini contoh buku ilmiah Menguak Takbir Kekuasaan Sang Pencipta karya Tauhid Nur Azhar. Silahkan dibaca, dan ini sudah saya identifikasi unsur kebahasaannya. Setelah kalian membaca buku ilmiah yang sudah saya tayangkan di slide awal, inilah identifikasi kebahasaannya. Yang pertama adalah adverbia, yang kedua adalah konjungsi, yang ketiga adalah kosakatanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.